seri 1 mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Itu bisa Paman lakukan, Pramodawardhani. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya, Paman? Entah bagaimana caranya, terserah padamu. Yang penting, Rakai Pikatan tidak lagi duduk di atas singgasana Mataram. Diah Pramodawardhani tersentak. Dia menatap tajam ke arah Balaputra Dewa. Sesaat mereka berdiam diri, saling menjajaki kata hati masing-masing. Kita tinggalkan sejenak dua orang bangsawan Sailendra tersebut. Sekarang marilah kita pergi ke gubuk Gunadarma di area pembangunan Kamulan Bumi Sambara. Tampak Rakai Pikatan duduk di atas umpak batu. Sri Maharaja tengah berembuk dengan Gunadarma soal Arawinda Nareswari, gadis dari negeri Pali atau India Selatan yang datang ke Pulau Jawa untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pembangunan Candi Buddha yang konon terbesar di dunia. Aku menyesal sekali. Mestinya hal seperti itu tidak perlu terjadi. Arawinda Nareswari dan ayahnya, Pendeta Sadubudi, adalah tamu kita. Sudah sepantasnya kalau kita menghormatinya. Aku sama sekali tidak pernah menduga Purnawijaya akan punya niat sekotor itu. Dan ada satu hal yang membuatku sedikit cemas, Gunadarma. Apa itu, Gusti? Kalau gangguan terus-menerus bermunculan, persoalan yang satu belum selesai sudah ditimpa persoalan lain. Semuanya menjadi rumit dan ruwet. Bagaimana nasib Kamulan Bumi Sambara yang kita banggakan? Kapan akan selesai dibangun? Kapan impian dan gagasanmu akan menjelma menjadi sebuah kenyataan, Gunadarma? Ampun, Sri Maharaja. Hamba sendiri juga merasa demikian. Merasa was-was. Tapi kemudian hamba berpikir, mungkin semua ini, kesulitan-kesulitan ataupun hambatan-hambatan ini, sudah menjadi kehendak Sang Buddha sendiri. Maksudmu merupakan ujian bagi kita? Benar, Gusti. Karena itu sebaiknya kita tetap tabah. Ibarat pepatah, biarkan anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Hamba yakin, suatu saat nanti, entah kapan, Kamulan Bumi Sambara Budura akan berdiri megah menjadi tonggak sejarah budaya bangsa, menjadi terang bagi umat manusia di Mayapada. Memang begitulah harapan kita semua. Oh ya, Gunadarma. Ya, Gusti. Apa sebaiknya Arawinda Nareswari kupindahkan ke lain tempat yang aman? Kau bisa menemuinya setiap saat. Dan Purnawijaya tidak bisa mengganggunya lagi. Mengapa bukan Purnawijaya saja yang dipindahkan, Gusti? Dinda Pramodawardhani yang menugaskannya di sini. Tapi Paduka adalah raja. Gunadarma, aku menjadi Raja Mataram justru karena istriku. Semua orang tahu itu. Kau juga pasti tahu, bukan? Ini sudah menjadi rahasia umum. Di samping itu, aku juga harus menjaga perasaan Dinda Pramodawardhani. Jangan sampai terjadi salah paham di antara kita. Begini saja. Iya. Untuk sementara, biarlah Arawinda Nareswari aku suruh tinggal di keraton. Bagaimana? Kau setuju? Iya. Kalau itu sudah menjadi keputusan Paduka, hamba menurut saja. Kamu salah, Pramodawardhani. Keliru. Kamu tidak akan bisa mempengaruhi sikapku dengan seduh sedan, dengan tetesan air mata. Tidak. Aku tidak akan bergeser dari tempatku berdiri. Mungkin sudah menjadi takdir kalau sekarang kita berseberangan. Walaupun semula kita satu rumah, satu induk, satu keyakinan. Apakah tidak ada syarat lain, Paman? Tidak ada. Itu satu-satunya syarat. Tapi syarat itu terlampau berat. Saya tidak sanggup memenuhinya, Paman. Ya, itu terserah kamu. Paman sampai hati melihat Pramodawardhani tercabik-cabik.
Dengar Pramodawardhani, hidup akan menjadi serba susah kalau orang tidak berani memilih. Benar, kamu akan tercabik-cabik. Karena itu, segera tentukan pilihanmu. Kembali pada darah Sailendra atau bergelantungan di pundak Rakai Pikatan. Tapi saya tidak mungkin berpisah dengan Kanda Pikatan. Dia suami saya. Pilihan saya sendiri. Ya, itulah dosa paling besar yang pernah kamu lakukan pada nenek moyang, leluhurmu sendiri. Sekarang, kau sedang mengunyah dosa itu yang telah berubah menjadi racun. Ya, kau sedang menelan racun yang kamu ramu sendiri. Rakai Pikatan itu racun, racun. Ya, saya tidak setuju. Paman salah sangka. Saya kenal baik siapa Kanda Pikatan. Saya tahu wataknya, pribadinya. Karena dia suami saya, Paman. Saya paham Kanda Pikatan dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Ya, kalau begitu sudahlah. Apalagi yang harus dipersoalkan? Artinya kamu sudah menentukan pilihan. Selanjutnya kamu tinggal berbuat sesuatu sesuai dengan pilihanmu itu. Dan setia sampai mati pada pilihan itu. Oh, jangan bingung Pramodawardhani. Jangan bimbang. Kalau memang Rakai Pikatan menjadi tujuan hidupmu, pergilah padanya. Peluk dia. Lakukan apa saja yang menjadi perintahnya. Jadilah budaknya dengan sukarela. Kata-kata Paman terlalu menyakitkan. Oh, begitu. Paman Balaputra Dewa hanya ingin menang sendiri. Ingin benar sendiri. Paman tidak pernah menghargai usaha baik saya mempersatukan dua wangsa yang juga menjadi cita-cita mulia Ramanda Semaratungga. Maaf, sampai saat ini aku belum bisa menerima apa yang kamu lakukan. Juga yang dikerjakan almarhum ayahmu terhadap dua wangsa sebagai usaha baik. Apanya yang baik? Kalau memang kebijakan itu dianggap baik, nasibku tidak akan seperti ini, Pramodawardhani. Coba lihat. Lihat pamanmu ini. Lihat Balaputra Dewa. Seorang bangsawan Sailendra yang terpaksa hidup terlunta-lunta. Tinggal di dalam gubuk reot di Iwung. Karena apa? Karena kebijakan yang keliru dari pemerintah Mataram. Aku yang menjadi korban, bukan? Bukan hanya aku, tapi ribuan orang-orang Sailendra yang lain ikut menjadi korban. Semua ini karena apa? Karena apa, Pramodawardhani? Karena kamu, juga ayahmu, dan beberapa gelintir manusia yang berjiwa pengecut dan pengkhianat. Diah Pramodawardhani tersentak. Dia menatap tajam ke arah Balaputra Dewa. Tatapan penuh rasa heran. Dia tak habis pikir kata-kata seperti itu akan keluar dari mulut pamannya sendiri. Terima kasih, Paman. Saya mohon pamit. Tunggu Pramodawardhani. Tunggu Pramodawardhani. Jangan salah mengerti. Aku harus menyatakan yang sebenarnya, Pramodawardhani. Sia-sia perjalanan jauh saya, Paman. Tampaknya kita tidak bisa lagi bicara. Kamu mau kemana? Saya mau pulang ke Mataram, sekarang juga. Biar prajurit-prajurit Iwung mengantarmu. Terima kasih. Saya bawa prajurit pengawal sendiri, Paman. Jumlah mereka lebih dari cukup. Sebentar. Bagaimana dengan Diah Lokapala? Dia Lokapala anak saya. Biar saya yang mengurusnya. Tapi kau sudah berjanji akan menyerahkan pendidikannya kepadaku. Lalu? Bawalah bocah itu kemari, mumpung masih bocah. Jadi aku tidak terlalu sulit membentuknya. Paman akan membentuk Dia Lokapala menjadi manusia macam apa? Manusia satria, tangguh dan perkasa, gagah berani, dan berdarah bangsawan Sailendra. Tidak, saya tidak bisa menyerahkannya pada Paman. Dia masih cucu ponakanku sendiri. Aku punya hak mendidik bocah itu. Jangan Paman Balaputra Dewa mimpi terlampau indah. Dengar Pramodawardhani, dengar dulu.
Percayalah, aku tidak akan mengecewakan arwah leluhur kita, para pendiri Wangsa Sailendra. Suatu saat nanti, Dyah Lokapala akan menjelma menjadi pribadi yang sanggup menyapu bersih dosa-dosa kita di masa lalu. Terima kasih, Paman. Tapi sayang, saya tidak bisa menerima niat baik Paman Balaputra Dewa. Saya tidak ingin melihat Dyah Lokapala menjadi pribadi compang-camping. Tarik sana, tarik sini. Akhirnya jiwanya terkoyak-koyak. Sekali lagi tidak. Biarlah bocah itu tumbuh secara bebas dan kelak mampu mengambil keputusannya sendiri. Menjelang tengah hari, Dyah Pramodawardhani bergegas menuju kereta kerajaan yang ditarik 4 ekor kuda yang sudah bersiap-siap menunggu di halaman lengkap bersama puluhan prajurit pengawal. Pangeran Balaputra Dewa mengantar ponakannya sampai di depan pintu gerbang. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dyah Pramodawardhani, walaupun merasa kecewa karena kunjungannya dinilai gagal, balas melambai dari balik tenda kereta. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di area pembangunan Kamulan Bumi Sambara Budura? Hambatan, kesulitan, gangguan dari mereka yang berwatak iri dengki, yang tidak setuju dengan pembangunan mercusuar sejarah tersebut, apakah masih harus dihadapi Gunadarma? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.